Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil sehat wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan guru, bapak dan ibu guru yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian selaku wali murid TPQ Baitul Ridwan yang saya hormati, dan anak-anak, adik-adik, putra dan putri TPQ Baitul Ridwan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua TPQ dan sekaligus penanggung jawab dari TPQ Baitul Ridwan ini, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menitipkan putra putrinya di TPQ Baitul Ridwan. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama menjaga kepercayaan itu. Dan yang ketiga, kami di sini para guru dan pengurus TPQ Baitul Ridwan akan berusaha menjaga amanah yang diberikan kepercayaan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk menitipkan putra dan putrinya di TPQ Baitul Ridwan. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin mendidik, mengarahkan, serta memberikan yang terbaik buat putra dan putri kita. Inilah harapan kita semua. Kemudian yang keempat, ini sangatlah penting dan perlu bagi kita semua, para bapak, ibu, hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Di dalam pendidikan TPQ Baitul Ridwan, kita perlu adanya koordinasi antara wali murid dengan pengurus TPQ itu sendiri, bapak dan ibu guru, agar terjalin kerjasama yang baik demi menunjang program pendidikan di TPQ Baitul Ridwan yang kita cintai. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya selaku ketua TPQ mengharapkan kepada bapak dan ibu sekalian selaku orang tua wali murid, yang pertama saya meminta untuk mengontrol putra dan putrinya ketika berada di luar sekolah atau di rumah, karena pada prinsipnya anak-anak kita akan lebih efektif dan efisien manakala pendidikan itu dijalankan pula di rumah, tentunya dengan kontrol yang baik dari kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, saya juga berharap untuk sama-sama mengawasi putra dan putri kita dengan siapa mereka bergaul, kemudian bagaimana sikap anak-anak terhadap keluarga, masyarakat, lingkungan, dan seterusnya. Inilah harapan kita. Tentunya ini semua melalui pengawasan kedua orang tua yang merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, mendidik, membina, mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena semua ini sudah menjadi tanggung jawab kita, maka dari itu mari kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita semua yang kita cintai, sebab mendidik merupakan tugas kita semua sebagai orang tua. Karena di sekolah hanya sebagian kecil dari proses pendidikan secara formal, karena di sekolah pula yang diajarkan hanya ilmu disiplin, ilmu pengetahuan, dan mendidik anak berkarakter tentunya dengan diarahkan dan dibimbing oleh para guru-guru kita. Tetapi dalam prakteknya tentunya kita harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari
di dalam keluarga yang tidak terlepas dari pengawasan dan kontrol kita sebagai orang tua tatkala anak-anak kita berada di luar lingkungan kegiatan pendidikan sekolah, yaitu di TPG Baitul Ikhwan ini. Karena itu kami mohon kerjasamanya di antara kita untuk sama-sama untuk mengontrol, mengawasi anak-anak kita. Tentunya kita berharap agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berwawasan luas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan pendidikan, kalau kita berbicara pendidikan di mana anak kita belajar, kita tidak pernah terlepas dari kerangka aturan yang berlaku. Begitu pula di TPG Baitul Ikhwan, dan ini semua demi menjaga program pendidikan itu agar berjalan sesuai dengan tujuan itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan aturan atau program di TPG Baitul Ikhwan, terutama saya akan menyoroti aturan yang ada di TPG Baitul Ikhwan. Kami sepakat, para pengurus Masjid Baitul Ikhwan dan pengurus TPG Baitul Ikhwan, dalam rangka pendidikan untuk siswa yang akan mengikuti pendidikan atau pembinaan di TPG Baitul Ikhwan, ada satu peraturan, yaitu pertama, uang pendaftaran agar bisa mengikuti program pendidikan di Baitul Ikhwan, yaitu sudah ditetapkan Rp75.000. Kemudian uang infak dan buku paket serta seragam. Masalah uang pendaftaran perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Alokasi uang pendaftaran yang Ibu berikan kepada kami selaku pengelola TPG Baitul Ikhwan, itu kami peruntukkan untuk pembelian seragam putra putri kita. Dan kita kalau lihat nilai nominalnya, maka seragam itu tidak cukup untuk kita berikan. Tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah para pengurus Masjid Baitul Ikhwan yang ada, mereka merekomendasikan untuk memberikan donasinya untuk membantu kelangsungan putra putri kita di dalam menjalankan program pendidikan. Karena itu kami selaku ketua TPG dan pengurus Baitul Ikhwan mengapresiasi kepada pengurus yang telah memberikan subsidi untuk pembelian seragam. Jadi intinya pembayaran Rp75.000 yang Ibu berikan kami kembalikan untuk anak-anak kita. Itu terkait dengan seragam. Kemudian untuk infak sudah ditentukan sebesar Rp30.000 per bulan, batas tenggat waktu tanggal 10. Untuk apa? Kami alokasikan uang yang terkumpul dari siswa sebesar Rp30.000 kali sekian murid, maka itu kami gunakan untuk pembelian ATK, untuk pembelian ATK sebagai proses dalam pembelajaran. Katakanlah kita membeli penghapus, membeli spidol, whiteboard dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang program daripada pembelajaran anak-anak kita. Dan sisanya kami alokasikan untuk penambahan honor para guru. Jadi apapun yang diberikan oleh Ibu dikembalikan kepada Ibu semua, kita semua, dan pengelolaannya memang alokasi itu sudah jelas saya katakan tadi. Jadi kalaupun memang ada hal-hal yang lain yang kurang dalam hati Bapak dan Ibu sekalian, inilah kami sebagai manusia yang memang sangat pasti ada dalam kekurangan. Kemudian masalah buku paket yang kami terapkan, memang ini adalah tuntunan untuk anak-anak kita agar memenuhi syarat untuk proses belajar mengajar. Sebab tanpa buku paket, anak-anak kita tidak akan terarah dalam pembelajaran. Sebab di dalam buku paket ada tahapan umur, tahapan dan lain sebagainya. Dan di dalam buku paket ada buku rapor, ada buku tabungan dan lain-lain yang sifatnya terkait dalam pembelajaran.
yang sudah diputuskan sebesar Rp150.000. Itu pun terdiri dari 11 buku yang bisa dipergunakan selama menjadi murid di TPQ Baitul Ikhwan. Jadi kalau saya pikir 11 paket 150.000 itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat menjangkaunya buku paket itu demi anak-anak kita belajar lebih baik dan baik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan acara yang pada hari ini ditetapkan, diantaranya pembagian seragam. Namun pada kesempatan ini mengingat waktu, mungkin kalau memang tidak cukup, insya Allah kita nanti akan dibagikan secara simbolis dari anak laki-laki satu dan putri satu secara sebutan. Selanjutnya bisa menghubungi sekretariat, dan kalaupun memang waktunya mencukupi, insya Allah kita bagikan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, yang terakhir mari kita sama-sama untuk itu kita semua senantiasa untuk tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita diberikan kemudahan pemahaman dalam menuntut ilmu dan diberikan pemikiran terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan yang benar, serta menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, rajin ibadah, dan senantiasa menjaga dirinya agar berhati-hati dalam pergaulan. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini, Allah senantiasa memelihara kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal dan barakah. Karena itu sekali lagi mari kita sama-sama membacakan surat Al-Quran agar pertemuan ini menjadikan berkah dan langkah awal ke depannya, agar tujuan kita semoga anak-anak kita, saya katakan tadi, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang merupakan bekal kita sebagai orang tua, didoakan nanti oleh anak-anaknya tatkala kita meninggal dunia. Inilah aset-aset kita yang harus kita pelihara, kita bina, kita bimbing, dan kita arahkan agar kita memiliki aset di kemudian hari. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Dengan pertemuan ini, dengan silaturahmi ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah dan niat kita ke jalan yang baik dan benar, dan menjadikan bekal di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hatinya wa kuliniyatul salihah wa ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai, demikian sambutan dari saya selaku ketua dan sekaligus penanggung jawab TPQ Baitul Ikhwan. Apabila dalam sambutan saya ada sedikit kekurangan yang mengganjal di hati para bapak ibu sekalian, saya mohon maaf, karena saya menyadari saya manusia biasa, sifat salah dan hilaf ada di diri saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu mu'afiq atwa mutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.